Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Teman-teman, gue mau curhat ya. Gue mau curhat. Ah, gue mau berpendapat apa yang ada di otak gue. Tapi ya disaring sih. Maksudnya gue nggak bakal frontal atau ya pemikiran yang udah gue baca-baca dikit lah. Yang lagi happening saat ini yaitu ada ketiga anggota DPR yang lagi bermasalah ya. Yang ujung-ujungnya tuh mereka diberhentikan ya dari partai dan dinonaktifkan dari DPR ya. Uh, Sorry kalau salah, tapi itu update terbaru sih yang gue tahu. Uh, yang pertama ada Pak Sahroni, yang kedua ada Pak Eko, yang ketiga ada Pak Uya Kuya. Ini yang pertama, gue jujur aja sependapat dengan orang-orang yang mengatakan ya arogan, terus ya tidak mengerti, tidak ada empati gitu. Terus DSB lah. Cuma emang sih menurut gua Pak Sarodi ya nggak tahu deh, gue sih belum ada info beliau minta maaf sih, kayak klarifikasi begitu-begitu ya. Kalau ada info kasih tahu. Gue nggak tahu soalnya, belum tahu. Yang pertama Pak Saroni ya, menurut gue sih sangat disayangkan ya, kenapa beliau itu tidak bersikap lebih netral. Pemilihan kata atau diksinya tuh supaya ya nggak berdampak kepada beliau juga gitu, maksudnya kan jadinya kan akhirnya kan karena orang kan marahnya beda-beda kan, entah ada alien lewat kemudian menginvasi otak para eh, pendemo, terus ada inisiatif ngancurin rumah beliau gitu kan. Itu kan dampak dari apa ya, mungkin agak sedikit apa arogan sih menurut gua ya. Beliau tuh menyatakan bahwa pendemo yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang tuh kan ekspresi, itu kan ekspresi kita gitu, yang udah tahu kesel gitu kan sama DPR, ya enggak. Dan jujur aja sih menurut gua Pak Ahmad Sani kan, gue juga dulu selalu ngikutin beliau gua, karena kan beliau dari Nasdem ya, terus dukung Pak Anies pada saat itu kan. Kan bikin apa, sampai bikin podcast atau apa gitu, tanya jawab gitu ke Pak Anies. Dan waktu itu Pak siapa tuh, jujur gue milih Pak Anies pada saat itu. Tapi bukan karena gue suka Pak Anies ya, enggak juga, karena beliau lebih mending aja gitu. Karena sekarang kan waktu itu kan pilih ada 3 ya, karena beliau lebih masuk aja gitu kelihatannya, menurut gua sih beliau lebih masuk aja gitu. Dan pemilihan presiden sebelumnya juga gua nggak milih Pak Prabowo, apalagi itu, karena pilihannya cuma 2 kan kemarin. Gue jadi nggak nyoblos ya, karena menurut gua eh, percuma sih itu waktu itu ya. Jadi ya gimana ya, menurut gue gak ada pilihan pada saat itu jadinya. Tapi pada saat itu gue nggak mau tuh yang itu jadi presiden kan, gitu ya. Gue juga jadi biasa aja sama Pak Prabowo, nggak juga. Nah itu sih. Nah untuk yang kedua ada Pak Eko ya, Pak Eko Patrio ya. Beliau tuh gimana ya menurut gue,
ya agak kurang empati sih terhadap masalah-masalah saat ini gitu kan. Nih maksudnya coba lihat dari postingan-postingan beliau di TikTok terutama ya. Tidak menunjukkan bahwa apa ya, beliau tuh adalah seorang DPR, apalagi ya gue baca di Wikipedia dari 2009 beliau ikut politik ya. Maksudnya kenapa nggak jadi pelajaran sih gitu, kan beliau lebih senior gitu maksudnya. Kenapa beliau juga kena kan ya untuk yang seperti ini gitu. Harusnya kalau misalkan beliau merasa ya beliau senior gitu, merasa sih aman jadinya gitu kan. Jadi gimana ya, masyarakatnya juga kan beda-beda kan. Menurut gua Pak Eko tuh kurang sih untuk ya beliau jadi DPR tuh. Kenapa gitu, postingannya tuh bukan hal-hal yang politik gitu, maksudnya mengedukasi gitu, malah flexing kan. Ya menurut gue sih flexing dan apa ya, kurang edukatif lah untuk media sosialnya lah menurut gua. Joget-joget bikin itu kan jadinya kena sendiri. Tapi jujur ini satu pengecualian, Pak Uya Kuya. Kasihan gua sumpah, kasihan banget sumpah gua. Bener Pak, kalau Bapak lihat video saya kasihan banget sama Bapak, sumpah Pak. Maksudnya beliau kan ikut politik ya, gue baca tuh di 2022 PAN ikut PAN dan bisa sampai jadi DPR di 2024 bulan apa tuh, Oktober, baru gitu maksud gua. Dan para pendemo itu, kalian gimana ya, dosa nggak sih itu, maksudnya gini kan, kalau dari lama gitu kan kita nggak tahu ya, itu mungkin duit dari kita juga kan ada di rumah itu gitu. Cuma ini mah kan beliau baru juga 2000 berapa, 2024 gitu, kayaknya udah setahun musiknya, belum setahun nih, belum Oktober juga ya kan. Beliau juga dapat gaji dari kitanya tuh sedikit gitu menurut gua, maksudnya nggak lama gitu. uh, Ya itu aja sih maksudnya, gua sangat prihatin gitu. Dan memang menurut gua beda kok Pak Uya Kuya tuh menurut gua. Maksudnya ya beliau kan waktu itu jadi apa ya, podcaster juga kan, podcaster artis gitu kan, podcaster artis, ngomen apa, bicara soal artis bla bla bla. Tapi ketika beliau udah masuk ke politik, beliau rubah tuh apa, obrolan-obrolan politik itu bintang tamunya juga kan, sama orang-orang yang ya politikus lah gitu. Maksudnya kan itu beliau tahu nih, beliau ingin jadi ini, mungkin bisa jadi pelajaran juga kan buat beliau juga gitu tuh, menuju ke politik gitu kan, biar bisa. Nah itu maksudnya ada transisi lah kalau misalkan Pak Uya Kuya tuh menurut gua ada transisi lah ketika beliau jadi artis gitu kan, dan ketika beliau jadi DPR gitu. Nah ini postingannya juga menurut gua sih nggak kayak Pak Eko gitu, maksudnya yang cuma sekedar joget lip sync. Beliau tuh edukatif lah menurut gua, udah berusaha lah gitu untuk nggak nggak artis kayak artis banget tuh. Dia udah sadar bahwa beliau tuh adalah DPR gitu. Postingannya tuh istrinya juga kan, itu sih nggak ada masalah, karena gue belum ada dengar berita ya Pak ya aku ya misalkan menerima suap atau berusaha dengan korupsi gitu kan, nggak juga kan. Nah itu sih menurut gue kasihan banget sumpah gue.
gara-gara beliau ikut euforia joget-joget kan, joget-joget. Jadi video-video yang dulu-dulunya dipotongin. Video-video yang dulu dipotongin tempel menantangi segala macam dan orang terpancing. Menurutku sih kasihan sama beliau, menurut gua sama Pak Uya tuh, sumpah gua kasihan banget. Dia udah berusaha sih menurut gua untuk jadi DPR yang baik, itu buat gua. Ini penilaian gua juga nggak tahu juga sih ya, tapi penilaian gua tuh ada transisi lah antara jadi artis dan ke DPR tuh gitu, ada bedanya lah gitu. Dan apa ya, kenapa bukan koruptor sih gitu yang diambilin gitu ya, kenapa bukan koruptor gitu kan, udah bener-bener tuh udah nyolong duit rakyat kan, udah dikasih gaji sama kita tapi nyolong duit buat masyarakat kan. Koruptor tuh harusnya tuh kan, daripada yang menurut gue sih korban sih. Pak Uya menurut gue adalah korban dari kekejaman politik. Kekejaman politik yang ada di Konoha, menurut gue sih kasihan gitu. Udah jatuh tertimpa tangga pula diberhentikan, rumah hancur, baru ngejabat beberapa belum setahun ya udah kena begitu. Terus bukan karena kasus politik lagi, maksudnya bukan karena kasus misalkan korupsi gitu, enggak kan, cuma joget doang. Nggak terlalu kecil sih kalau mau nyalahin orang karena joget-joget tuh, menurut gua terlalu apa ya, kesel gitu. Cuma harus tepat lah, apalagi ya Allah, kan beliau kan artis gitu, rumah tuh dibangun dengan susah payah kali. Tetapi yang udah lama-lama kita nggak tahu ya, karena kan digajinya udah lama juga dari duit kita gitu kan, kalau yang udah lama nih. Tapi kan beliau mau baru sebentar gitu, maksudnya gitu sih. Maksud lu kasihan sumpah menurut gua, kucingnya diambil. Lu kucing lo, dan lu kalau melihara binatang ya, dipelihara dari kecil gitu kan, yang gua gak tahu belinya gede apa kecil, cuma kan sayang gitu, kayak kita menyayangi terus diambil orang gitu, dijarah. Itu agak kasihan sih sumpah, menurut gua agak kasihan sih. Tahu ya Puya, menurut gua agak kasihan sih, yang kasihan sih bukan agak lagi. Dan apa ya, mungkin untuk teman-teman tetap semangat ya, bukan berarti gua komen bangga belain Pak Uya terus gua ya gua sejujurnya pengen ikut demo gua, tapi gua udah punya istri guys, gua takut kalau kenapa-napa ya, cari makannya gua bingung ya nggak, maksudnya gitu aja sih. Tetap semangat untuk teman-teman yang sedang memperjuangkan ya harus begitu, harus dirubah itu DPR tuh benar, supaya jangan ada korban-korban lagi seperti Pak Uya sih, menurut gua kasihan sumpah. Ya, paling gitu aja lah ya. Paling assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.